Baguyo, kenapa kamu tidak menjawab telepon? Rumah sakit menelepon dan mengatakan istrimu di rumah sakit. Rumah sakit mana? Ayo pergi ke rumah sakit kedua. Kamu bilang anakmu terlalu nekat. 2 bulan hamil dan menyelam. Anaknya hilang. Sekarang darahnya belum berhenti. Mungkin plasentanya tidak keluar dengan bersih. Kami akan melakukan kuretase. Aku khawatir dia akan mengalami efek samping. Ini tidak mudah untuk dikatakan. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Sekarang medis sudah sangat maju. Aku tidak takut sakit. Merawatnya perlahan. Tapi dia tidak boleh terkena air untuk sementara waktu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bibi, apa maksudmu dengan efek samping tadi? Apakah itu berarti Pearl Krabs tidak akan hamil lagi di masa depan? Ibu. Bagaimana kabar Jane? Kamu juga tahu bahwa perhatian benar-benar sangat penting. Dia hamil 2 bulan. Dan kamu membiarkannya menyelam saat hamil. Dia tidak memberitahuku. Benar-benar sifat kekanak-kanakan. Dia ceroboh dalam segala hal. Jika kamu sedikit peduli, bisakah kamu tidak tahu hal seperti ini? Betapa besar pengorbanannya untukmu. Usia ini seharusnya bisa hidup dengan bahagia. Karena keegoisanmu, dia menderita begitu banyak. Kami benar-benar tumbuh besar. Tidak peduli kemana kamu pergi. Kamu yang paling top, paling disayang. Aku pikir dia sudah mencintaimu sejak menikahimu. Hidup tidak sebaik hari demi hari. Kamu tidak puas, kan? Aku memberitahumu hal ini. Jika kamu tidak melakukan introspeksi mendalam, aku tidak akan memaafkanmu. Oren, bagaimana kabarmu? Kamu akan membuatku bahagia. Kamu suka bicara. Ayo pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Apakah kamu pergi? Semua ini, kamu tidak bertanya padaku. Kamu pergi ke rumah sakit atau tidak? Aku sudah ke sana. Aku pergi ke rumah sakit dan tahu hasil pemeriksaannya. Kamu masih menyelam. Jangan bicarakan aku kalau kamu gila. Berapa banyak orang dewasa? Hal sebesar ini tidak boleh dibiarkan orang lain bicara. Orang lain tidak mencintaimu juga dihitung. Aku tidak tahu bagaimana merasa kasihan pada diriku sendiri. Kamu benar-benar bermain dengan nyawamu. Ibu, aku baru saja selesai operasi. Bisakah kamu memberiku istirahat? Kamu tunggu aku istirahat dulu sebelum melatihku. Kamu mau pulang atau tinggal di sini? Aku akan pergi ke rumah sakit. Baiklah, kalau begitu, biarkan Kabin menemanimu di malam hari. Katakan padaku apa yang ingin kamu makan. Biarkan dia membawanya nanti. Tidak perlu. Asalkan Li yang menemaniku saja. Yuyang, apakah dia punya waktu? Ada. Aku punya. Kamu pergi ke rumah sakit atau tidak? Bibi, aku tidak berani memberitahumu. Sebenarnya aku pergi, tapi tidak memeriksanya. Kenapa? Kamu sudah lebih baik? Apakah kamu ingin aku melakukan sesuatu? Kenapa kamu punya tongkat? Apakah ada sesuatu untukku di dalamnya? Aku tidak tahu kamu sakit. Kamu orang yang sibuk. Tentu saja aku tidak tahu istriku sakit. Perlu peduli? Lalu apa yang kamu inginkan? Aku akan membelinya sekarang. Guan Xin. Kenapa kamu menghindariku siang ini? Apa? Jangan pura-pura. Xiao Chen memberitahuku. Dia memberitahumu bahwa aku akan menunggumu di kantormu. Aku punya urusan mendesak untuk kementerian. Bahkan jika aku tidak ingin mencarimu, kamu juga bisa menemuiku dulu. Aku tidak seperti kamu. Jangan bilang kementerian sedang mencariku. Apakah direktur sedang mencariku? Ini juga hal besar bagiku. Aku akan melakukan pekerjaan ini. Aku harus fokus.
Aku tidak bisa santai. Tidak bisa melakukan apapun yang kau mau. Selama ini, apakah kau masih ingin mengatakan hal seperti itu untuk menyepelekan aku? Aku salah. Seharusnya aku tidak tahu kau hamil. Tapi aku benar-benar tidak tahu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana menebus kesalahan padamu. Kau yang bilang, bagaimana kau ingin aku menemanimu? Kau harus dirawat di rumah sakit untuk aborsi. Wanita yang melakukan aborsi akan pergi sendiri, pulang sendiri, bahkan ada yang naik sepeda. Kenapa dia begitu lemah? Ibunya bilang dia banyak mengeluarkan darah. Dia hancur. Dia bodoh. Hamil sendiri lebih dari 2 bulan, bahkan tidak tahu menyelam. Ini bukan untuk mati. Kau harus menyalahkan ibumu saat mengatakannya. Kau benar-benar bilang. Ibunya menyalahkan aku. Kenapa aku tidak tahu dia hamil? Apa dia aneh? Ini bukan seperti kau hamil. Aku belum pernah melihat wanita sebodoh ini. Semua diberikan padanya oleh wanita tua itu. Aku beritahu, kau sekarang kambing hitam. Semuanya mendorongmu. Kau harus waspada. Bisakah aku mencegahnya? Ah, yang itu pria. Gadis itu sangat kecil. Siapa yang bisa melihatnya? Aku beritahu, akan memalukan menjadi anak. Perut Liu Feng'er, 10 kali kulihat 9 kali pasti perempuan. Selain itu, mereka baru saja melahirkan anak laki-laki. Kita bahkan tidak dekat dengan mereka berdua, kan? Aku tidak butuh. Ibu sangat menantikan memberimu anak. Ibu, aku belum berencana punya anak selama bertahun-tahun. Kau harus mengerti aku. Ibu, maklumi kamu. Anakku melakukan hal-hal besar. Lihat pejabat tinggi dan selebriti orang lain. Sudah terlambat untuk melahirkan. Aku pikir kamu sudah 40 tahun. Nanti, asalkan ibu bisa hidup sampai punya cucu, aku sudah puas. Ibu, jangan bicara seperti itu. Aku merasa sangat tidak nyaman saat ibu bicara begitu. Ibu, ini kenyataannya. Kamu lihat. Kamu melahirkan di usia 40. Ibu melahirkanmu di usia 24, usia yang salah. Saat kamu berusia 40, ibumu berusia 46 tahun. Aku berusia 64 tahun. 64 tahun. Kamu bilang jika punya bayi. Ibu masih bisa menunjukkannya padamu, kan? Tapi hei. Tapi kamu sudah 40. Menantumu juga 40. Apakah bayi di usia 40 masih bisa lahir? Aku bilang padamu, orang lain bilang, wanita lebih tua. Anak-anak mudah mengalami kecelakaan. Ibu, kamu terlalu banyak berpikir. Aku janji akan memberimu cucu sebelum ulang tahun ke-60 MU. Oke, ibu akan menunggu hari ini. Pelengken. Ya, Hei, aku memeriksa beberapa produk cacat hari ini. Ah, apakah kamu sudah memeriksa apa yang Yamanzi inginkan? Ada. Aduh, Nona kecil. HM. Apa yang dilakukan babi tua di sini di malam yang besar ini? Ah, Magir. Tidak takut merampok warna. Kamu, Minger. Jangan biarkan aku hanya tidak membiarkan. Ini bajingan. Hei, aku preman. Aku akan meninggalkanmu hari ini. Kamu biarkan tidak minggir. Kamu biarkan aku memberimu bajingan. Aku akan minggir. Berani kamu memukulku. Aku akan mengurusmu hari ini. Aku ibu mua. Tolong. Yemenko selamat ke Yemenko. Yamanko, di mana kapi? Baiklah. Artileri kedua empi selesai. Tolong. Tolong kau. Tolong Parenti berkelahi.
Bodoh, tahan dulu. Jangan ganggu kehidupan manusia. Bunuh dia. Ah, ini biarkan. Ayo. Ini tergantung pada manusia mesin untuk menjaganya. Ayo. Panggil ambulans. Ah, bagaimana tidur? Panggil ambulans. Cepat. Kamu pulang dulu. Tidak ada gunanya di sini. Tidak baik untuk anak-anak juga. Kakak, kamu harus duduk. Ibumu adalah penggemar. Penggemar, sesuatu terjadi padanya lagi. Apa yang terjadi? Ah, maka kamu jangan menangis. Kakak Feng, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana melakukannya? Kamu jangan menangis. Ada wanita hamil di sini. Oli Gelus love kiss Wenin. Mengapa wanita itu punya banyak anak? Minum air, jangan menangis. Apa yang harus dilakukan? Pergi dan cari tahu situasinya. Dr. Sun. Kawan polisi, bolehkah saya bertanya apa yang terjadi di sini? Saudaramu memukul seseorang dengan sangat parah. Bukankah itu tidak mati? Jika orang mati, tidak ada gunanya menangis sepanjang keluarga sampai mati. Koko, ini dia bermain nakal. Dia sedang menggoda wanita. Bukankah serius melecehkan wanita? Keluarga kami, Yamako, ini adalah pembelaan diri. Sekarang suasana sosial tidak akan begitu kacau. Bagaimana hitam putih terbalik? Kawan, kamu tenang. Tidak ada gunanya mengatakan ini padaku. Aku memberitahumu. Keluarga yang terluka sudah tiba. Sangat emosional. Mereka akan menuntut kasus kriminal. Saya menyarankan kamu tidak melakukan keadilan di sini. Cepatlah cari cara untuk berdamai dengan yang terluka. Kalau tidak, kakakmu akan dalam masalah besar. Sekarang sedang dipukuli dengan keras. Mungkin hukuman yang berat. Hukuman berat. Kakak Zhong 11, aku harus bagaimana? Bagaimana ini? Ini semua salahku. Ini semua gara-gara aku. Bukan aku yang menyakiti kakak Shan. Kamu lakukan sesuatu. Jangan menangis. Zhang, kenapa di keluarga kita tidak ada pria gay? Bagaimana hal sebesar ini bisa bergantung pada wanita? Ayo, kita cari yang. Tidak ada gunanya mencari polisi. Kakak, kenapa? Apa itu? Tidak ada gunanya mencari mereka. Mereka hanya meremehkan kita. Yamanko bilang dia tidak bisa menyelamatkan mereka meski mati. Fenger, jangan takut. Dengarkan aku dalam hal ini. Dengarkan aku. Pak polisi. Bolehkah saya menggunakan teleponmu? Terima kasih. Ayo. Hei. Halo, saya ingin mencari Liang. Kenapa kamu menelepon untuk adopsi? Ah? Hei. Iya. Kamu lihat apa yang aku bilang. Hah? Gaya yang tidak berguna. Aha. Fenger, bagaimana kalau begini? Harus bagaimana? Tidak, kamu dengarkan aku. Hari ini, kita pulang dulu. Bisakah aku mencarinya besok? Kamu bilang kamu hamil. Tidak baik untuk anakmu menangis seperti ini. Kamu bilang kalau terus menangis seperti ini. Bagaimana kalau anaknya lahir cacat? Betapa menakutkannya itu. Pulang, ya? Ayo pergi. Datang dan pergi, dengarkan.
Ibu, kamu di sini. Bagaimana kabarnya? Benar-benar sadar. Makan sarapan. Dokter bilang pemulihannya baik. Bisa pulang hari ini. Nanti aku urus prosedur pulangnya. Xiaoli, tadi tengah malam. Apakah keluargamu meneleponmu? Beritahu keluarga nanti. Jika ada sesuatu untukmu. Sebaiknya sebelum jam 10 malam. Ayah Zenzen dan aku sama-sama punya jantung yang lemah. Jangan diganggu. Kakak, aku meneleponmu tadi malam. Keluargamu menutup telepon. Ada apa? Tentu saja ada sesuatu. Yu Chongqing mencari kamu. Apa yang terjadi? Sampai akhir. Pesernya tertangkap. Ada apa dengannya? Dia memukul orang. Dia dapat 18 jahitan. Untuk menuntutnya, untuk menghukumnya. Kita harus mencari seseorang. Aku cari cara. Ini mau ditaruh di mana Ini Meja kecil baskom. Yah, aku datang ke Beijing dan makanannya sangat enak. Aku bisa ajak kamu ke restoran barat. Aku main. Zhao Xiaoping. Kamu naik dulu Bisa aku bantu? Kakakku melakukan kejahatan. Aku ingin minta bantuanmu. Haha, cepat sekali mau tagih utang Oke, aku bisa bantu kamu dengan ini. Tapi kamu bisa pikirkan baik-baik. Ini sudah setara antara kita. Hadak the next time. Kalau begitu aku tunggu kabarmu malam ini. Kamu bilang anak sialan ini. Bajingan kecil ini. Aku tahu dia akan membuat masalah besar. Kalau mau singkirkan aku akan masukkan dia ke penjara beberapa hari. Biar dia ingat terus. Kalau tidak, bisa-bisa nanti malah bikin masalah besar. Ya ampun, udah waktunya. Jangan bahas itu. Menyuapmu gimana? Gimana cari cara buat cari uang? Cenja suruh orang cari koneksi. Orangnya nggak mau lapor. Sekarang kita malah harus bayar 10.000 yuan. Aku pulang cek, aku bisa kasih 2.000. Yang bilang uangnya udah semua dikasih ke istrinya. Cuma bisa bayar 200. Gimana menyuapmu? Kita dari mana punya uang sebanyak itu? Atau mereka jual aja aku. Lihat berapa harganya. Ada yang mau aku? Nel. Ambil semua dari ban. Enggak, kenapa? Ini uang kompensasi kecelakaan kerja dari pabrikmu. Uang hasil jerih payahmu yang dibayar dengan nyawa. Kita harus simpan buat hari tua, kan? Yamako itu anakku. Kamu bilang debt collector ini. Kita berhutang padanya di kehidupan sebelumnya. Kakak, kamu bilang fans nggak bakal dibully di sini. Nggak, dia begitu berisik. Baguslah nggak ngebully orang. Ya udah, pulang dulu mikirin. Hati-hati ke depannya. Tilong. Kamu keluar. Kamu. Aha. Jangan berantem lagi. Aku nggak kuat lagi. Aku ngambilnya malu-malu banget. Aku udah kurusan. Kamu udah kurusan. Bagus kan? Kamu ngapain? Ini kantor polisi. Keluar. Oh, maaf. Ayo pergi. Kamu cubit menantu orang. Pasukan artileri kedua Yamanzi juga ditangkap. Pukul kamu nak, pergi dari sini. Pukul kamu nak, jangan menoleh. Pukul kamu nak, pergi dari sini. Pukul kamu nak, jangan menoleh. Pukul kamu nak, pergi. Pukul kamu setan, jangan menoleh. Pukul kamu nak, pergi dari sini. Aku akan mencuci kipasmu dengan baik. Nak. Baiklah, mari berkumpul bersama. Tidak tahu kamu dikurung.
Bagaimana kabarku belakangan ini? Aku hanya ingin kamu makan yang enak. Enak dipakai. Hei, ada yang ganggu kamu? UPS, tidak apa-apa. Sekarang sudah baik. Kedepannya, mari hidup dengan baik. Aku akan memandikanmu dengan baik. Bersih dan rapi. Aku tidak akan membuat masalah lagi. Tidak akan membuatmu khawatir lagi. Tidak peduli orang lain menggangguiku. Aku bahkan tidak melawan. Aku hidup baik denganmu. Ibu, kipas ini, kudengar orang tuamu mengeluarkan uang hasil jerih payah untuk menebusnya. Dia tidak tidur semalaman. Pagi-pagi sekali tidak menyeretku. Untuk meminta maaf untuk kalian berdua, kan? Yemenzi. Kamu cepat bilang sesuatu. Memberimu masalah. Salah. Uang itu adalah tabungan lama keluarga kami. Satu persatu, ternoda dengan darah ayahmu. Kenapa kamu bisa mengecewakan seperti ini? Aku tidak ingin kamu mengeluarkan tabungan lamamu. Omong kosong. Bagaimana aku bisa melahirkan sesuatu seperti kamu? Apa kamu ingin masuk penjara besar ini, kan? Pergi. Aku sendiri akan mengantarmu ke penjara besar. Aku tidak ingin berhutang pada kalian. Kalian. Siapa kami? Oh ya, kamu brengsek. Kenapa kamu tidak bisa mengubah temperamenmu? Kalau ayah tidak mengambil uang untuk menebusmu, jangan bicara. Aku hanya tidak ingin berhutang pada kalian. Lagi dan lagi. Bisakah kamu membiarkanku mengatakan sesuatu? Aku sudah membuatmu banyak masalah sejak kecil. Kali ini, aku memintamu untuk mengeluarkan uang hasil jerih payahmu lagi. Hatiku tidak baik. La. Aku mengingat ini. Ketika kamu sudah tua, aku akan merawatmu. Yemenzi. Ibu dan ayah, kami menepati janji. Buat uang di masa depan. Harus memberi makan ibu. 2 orang tua. Ayo makan sedikit. Jangan bergerak. Aku benar-benar tidak bisa makan. Aku tahu kamu marah. Itu sebabnya tidak begitu keren. Kehilangan seorang anak, bagi seorang wanita, baik dari segi psikologis atau fisik, semua itu banyak kerusakan. Tapi sungguh, aku harap kamu tidak menganggap ini serius. Biarkan semua ini berlalu. Aku pikir aku tidak bisa akur dengan Liang. Aku tahu kamu sedih karena hati. Melihatmu menderita begitu banyak. Ibuku juga merasa tidak enak. Itu sebabnya aku memarahimu. Nenek, aku pikir dia terlalu sombong. Tapi memarahi adalah memarahi. Aku harap kamu belajar dari pengalaman. Daripada patah semangat. Jika kamu tidak percaya padanya lagi, 2 orang berkumpul yang paling penting, yang paling beruntung. Dulu aku juga berpikir begitu. Tapi sekarang aku tidak berubah begitu.
Apa maksudmu? Aku pikir yang paling penting bagi dua orang bersama adalah kepercayaan. Apakah kamu ingin menghabiskan kebahagiaan seumur hidup bersama? Tidak ada artinya antara suami dan istri. Hidup selalu penuh dengan berbagai kontradiksi. Jika kamu memiliki keyakinan ini, apapun bisa berlalu. Kalau tidak, tidak ada yang terjadi. Kalian mungkin masih akan putus juga. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengatakan kamu memiliki keyakinan. Mungkin dulu ada. Mungkin sekarang. Aku hanya merasa sangat bingung. Aku ingin pergi sendiri. Dengan kondisi fisikmu sekarang, aku tidak setuju. Tapi jika kamu sibuk, pergi untuk istirahat. Kalau tidak, terlalu mengejar. Itu akan membuat orang lain merasa sesak. Kamu juga akan kehilangan dirimu sendiri. Kem, ayo kita pergi jalan-jalan seperti ini. Mungkin baik untuk kalian berdua. Hei, siapa ini? Mau kemana? Kakakmu bilang dia ingin jalan-jalan. Bagus. Aku bilang kakak ingin aku bilang. Kamu pergi ke Shenzhen. Kebetulan temanku mendirikan perusahaan di Shenzhen. Tie Jun juga akan lewat dalam beberapa hari. Aku lega kalian berdua bersama. Kamu bilang padaku. Berapa lama kamu ingin tinggal? Benar, Bu. Aku belikan kakak ayam. Dapur sedang mengolahnya sekarang. Tolong pergi lihat. Jangan biarkan mereka merusaknya. Baiklah, paham. Sekarang terima kasih, Mama. Aku bilang kakak. Kamu. Tinggal saja di Shenzhen, tetap tenang. Kenapa dia tidak datang padamu? Jangan mengaku padamu. Kamu tidak pulang. Apa yang ada di sana? Seberapa besar itu? Masalah besar, pergi saja. Apa itu? Ini masalahnya. Kita datang. Oh. Sayang, aku datang. Ayo, pelan-pelan, kena aku. Wah, membuatku hampir mati. Cepat! Ayo. Kakak, burung layang-layang ini. Kamu Banggan. Apa yang kamu lakukan? Kamu. Aku merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Jangan lap kacanya. Kamu sudah setengah jalan. Pergi ke sana. Di mana kaptenmu? Kapten kami bukan urusanmu. Kalian semua mencintainya. Kenapa kamu tidak bisa sedih? Aku selalu menggangguku. Kenapa kamu tidak mencintaiku? Aku memberitahumu. Aku tidak suka mencintaimu. Kamu buru-buru pergi. Jangan pakai baju tua ini besok. Deng Engki masih punya dia. Nenggangmu? Ada apa? Sama seperti aku? Haha, hei, Zhang Ijia. Kamu benar-benar membantunya membersihkan kaca. Kenapa kamu sendirian? Bagaimana dengan putri kecil? Lab rumah ini bersih berani aku. Nok, tidakkah kamu? Kenapa kamu terlihat seperti tuanmu mencuri makanan? Gimana pembantunya? Aku ingin kamu pergi. Ini bukan orang yang aku katakan. Mari kita bicara lebih banyak tentang itu. Apa yang kamu takutkan? Kamu pulang dulu. Aduh, bunga tua ini benar-benar cantik. Terima kasih. Aku menemukan kulit pangsit ini enak. Apakah ini terkait dengan penggiling adonan ini? Penggiling adonan sebesar ini. Siapa yang akan makan kulit pangsit dengan bola yang digulung? Itu bagus. Aku menemukan kamu sedikit pemilih. Apa maksudmu hari ini? Kenapa kamu mengatakan penggiling adonan kita? Ayo, kamu selalu mencari sesuatu. Dia menemukan cuy sendiri. Cepat kumpulkan beberapa dan katakan aku salah. Cepat, waktunya bicara lebih keras. Niu wow, sangat mencintaimu. Cepat, tidak bisakah aku memberimu ciuman? Yo, kamu masih berani makan tahuku. Kamu sangat berani. Aku menaruhmu. Biarkan aku memperkenalkanmu. Hei, ini menuju Laut Cina Timur. Hai, Dongge, ini unitku. Rekan-rekan di unit lama. Hei. Dokter, jangan di sini melihatmu mengangkat kaki. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ayo pergi. 99,991 Jularanmu. Apa ini? Apa yang terjadi? Ho, ada apa?
Jika ada sesuatu, kamu bisa bicara. Apakah utara-utara mengeluh? Apa yang dia katakan? Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu pergi dengan pacar kecilmu. Jangan mengabaikan orang. Kenapa kamu masih di sini? Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Itu tadi kamu. Hentikan. Bukan orang lain, Zhang Yanqi. Ini riasan di resimen kami. Kami tumbuh bersama aku. Kami tidak punya apa-apa. Semua seperti itu di resimen. Kamu pakai riasan apa? Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Orang-orang menunggumu. Sekarang kamu senang. Orang-orang pergi. Aku mengundang teman-temanku ke rumahku. Apa yang terjadi? Ada apa? Tidak ada masalah. Kamu mainkan. Kamu main, kamu main sesukamu. Ini deal sesukamu. Kenapa kamu ingin rumah? Ke Laut Timur, aku bilang padamu. Kecuali Dan, orang-orang ini adalah teman terbaik kami di resimen. Sebelumnya, semua orang sulit berkumpul. Apa salahnya mencari kesempatan bermain bersama di rumah? Kamu mengusir mereka, tahu? Kamu masih menaruh toilet di kepalaku. Kamu. Aku bilang padamu, hal ini kamu tidak benar. Kamu harus minta maaf padaku. Patu. Ibumu menelepon dan bilang ada sesuatu yang terjadi pada keluargamu. Pak Direktur, izinkan saya menggunakan. Kamu sudah lama tidak berguna. Jangan cari Minglong Mold. Kamu adalah pikiran dari direktur pabrik. Biarkan saja. Aku tidak bisa menanganinya. Kenapa kamu menangis? Kamu yang lakukan. Aku sudah memutuskan pabrik harus mengurus itu. Harus diurus. Aku benar. Kamu pekerken. Benar. Di sini, berhenti. Renci. Aku bisa memberitahumu. Jika kamu menjatuhkan bayi. Aku tidak bertanggung jawab. Aku tidak peduli. Itu tidak akan berhasil. Kamu sesepai, Yamako. Dia benar-benar menyesal. Biarkan Lin Feng di tempat lain. Jika dia ingin menghukummu, hukum aku. Kamu hanya sementara. Aku tidak bisa menghukummu karena memindahkan gunung. Bukan keputusanku. Tapi sekarang, adalah seorang magang. Aku belum menjadi anggota penuh. Ibu tidak bisa belok kanan di awal 80-an. Jadi sekolah memecat. Ini rutinitas. Tidak, Pak Direktur, dengarkan aku. Sansa, dia tidak sendirian. Dia punya istri sekarang. Segera punya anak. Jangan usir dia. Bagaimana dia menghidupi keluarga? Karena dia punya istri dan anak. Seharusnya tidak bermain-main. Seorang pria melakukan kesalahan. Itu harus membayar harganya. Maka kamu seharusnya mengerti semua prinsip ini. Benar? Tidak, dia baru berusia 20-an sekarang. Kamu mengusirnya juga. Apakah lebih buruk lagi dia tidak belajar di masyarakat? Ini bukan milik pabrik. Direktur pabrik, presiden. Dia adalah pejabat tinggi. Anda yang memiliki kata akhir. Benar, kan? Direktur pabrik, biar saya jelaskan. Embolus kami punya sifat buruk. Melukai seseorang. Berdarah, kan? Kita kalah. Dia kehilangan semua uang dari kecelakaan kerja ayahnya. Sekarang kita tidak punya uang. Kenapa tidak biarkan kipasnya pergi saja? Jika kamu tidak melepaskannya, bukankah kita berdua membayar untuk tidak ada? Bagaimana menurutmu aku akan menjalani hidup kita di masa depan? Kalau begitu aku mohon padamu. Semakin kamu bicara, semakin konyol. Aku tidak bisa. Direktur, kamu harus berjanji padaku untuk mengulanginya. Insiden melukai dan melumpuhkan gunung sangat serius. Penanganan yang tidak serius tidak cukup. Penanganan pabrik diputuskan oleh komite partai pabrik melalui diskusi bersama. Aku pribadi, aku tidak punya hak memutuskan, tapi aku masih salah paham. Itu saja jam 7. Menyanyi dan menari. Aduh, aku pergi. Tolong. Tidak bisa membuka pasir. Kalau tidak, aku tidak bisa hidup. Keluarga kami bertiga. Kamu tidak ikut denganku membagi set kakak ini. Aku sudah sering melihat yang ini. Larry Camo. Bukan pertumbuhan direktur pabrik. Aku melayani direktur pabrik untuk membuatnya tua. Aku serius dengan ucapanku. Apakah direktur pabrik membuatku wanita desa yang tidak mampu? Jika Yamanzi tidak punya pekerjaan lagi, kita tidak bisa hidup lagi. Bonjour ah. Tolong. Direktur pabrik ini, direktur pabrik. Direktur pabrik sudah bangun. Panjang tidak akan. Kamu tidak bisa. Tidak bisa terlalu mati. Direktur pabrik, kamu hati-hati. Kamu menjatuhkannya pada anak. Aku tidak sanggup setengah hari.
Aku juga tidak bisa bangkit. Lanjutkan. Cepat kagumi direktur pabrik. Katakan cepat, cepat, cepatlah. Cepat minta maaf ke direktur pabrik. Dengga. Ayo bicara cepat. Katanya uangku juga hilang. Aku juga berhutang. Apa lagi yang kau mau? Kau minta maaf? Sikapmu. Sikapku apa? Itu sikapku. Aku beritahu kau. Aku berhenti. Terserah kau. Aduh, direktur pabrik jangan pergi. Direktur pabrik memarahimu. Urusan direktur pabrik belum selesai. Direktur pabrik, jangan pergi. Direktur pabrik, kembali bekerja, tidak masalah. Jangan tinggalkan direktur pabrik. Direktur, jangan pergi. Satukan aku. Direktur, kau tidak kembali. Direktur pabrik, kau jolong. Kau membunuh kami. Kau tidak boleh bicara tentang ibuku. Pergi. Nak, ibu cium besar. Jangan pergi. Jangan berkelahi. Ayo pergi. Pasir, kau di dalam, kau keluar, apa yang kau lakukan? Hati-hati dengan pasir. Jangan menangis. Brandy Menendez, baiklah, kau masih punya anak. Jangan menangis. Tubuh itu penting. Kau dengar aku? Ibu Yamanzi tahu ini dan kau merasa teraniaya. Tapi kau ucapkan kata lembut. Bukankah untuk berkompromi dengan direktur pabrik, kau tidak bisa begitu keras kepala? Tidak ada gunanya meminta sedikit di sini. Aku belum mengenalnya. Dia sudah lama berusaha mengusirku. Ada hal seperti itu. Sudah terlambat baginya untuk memukulku dengan gong. Aku juga memohon padanya. Aku mati tidak ada gunanya. Kenapa orang itu tidak memecat seseorang? Mereka harus memecatmu. Kamu pikir kamu bau dan keras. Wataknya sangat keras kepala. Semuanya berantakan. Aku tidak punya teman. Orang lain dapat kesempatan, orang tidak memecatmu. Memecat siapa? Kamu bilang Liu Fenger ini akan segera punya bayi. Kamu benar-benar membuat sutradara dipecat. Tidak ada pekerjaan, tidak ada uang. Bagaimana kamu memberi makan istri dan anakmu? Kenapa kamu tidak mau ini? Tidak bisakah kamu memohon pada direktur pabrik? Katakan. Kamu bilang, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu bilang. Cepat tuangkan air untuk Li Huan minum. Cepat menangis setengah hari. Ayo, bagaimana pendapatmu tentang keras kepala anak ini? Ibu, ayo kita keluar. Aduh. Sebenarnya hidup Yamako cukup sulit. Ketika kamu bilang kamu hamil dengannya. Kita berada di tahun yang sulit. Tunggu sampai melahirkannya. Tidak ada susu untuk dimakan. Aku akan membawanya ke nenekmu. Dibesarkan seperti anak serigala kecil itu. Aku hanya berharap dan berharap. Lalu aku berharap dia bisa tumbuh besar dan mengerti beberapa orang. Tapi kamu bilang kamu menikahi janda kecil desa lain. Oh, aku benar-benar khawatir padanya. Kapan kamu bilang dia di tempat pertama? Ibu, Liu Feng cukup baik. Kamu lihat, orang seperti gunung baik padanya. Merawat dengan baik. Aku juga berharap dia bisa hidup dengan baik. Ibu, kenapa kita tidak mencari Yang? Jangan cari Yang. Berapa banyak kamu pikir Yang telah menderita untuk Yamako? Apakah yang lain punya hari yang nyaman? Sudahlah, tidak ada keributan. Baiklah, kalian semua jaga sikap ya. Aku juga tetap teguh loh. Ayo pergi. Mama PR kecil. Jane tidak di rumah, dia sedang dinas luar kota. Dia pergi kemana? Pergi ke selatan. Kenapa tidak bilang sama aku? Urusan di unit agak mendesak. Lalu kapan kamu kembali? It's time to come back naturally. Nanti cuci tangan terus makan.
Papa, Aha. Kamu marah dan marah sama aku, gak apa-apa. tapi jangan marah sama Tante Lee. Kenapa sih? Soalnya aku anakmu. Kamu pukul aku, kamu marahi aku. Aku tidak akan benci kamu. Tante Lin bukan keluarga kita. Kalau kamu marahi dia, dia bisa marah dan kabur. Jiayu, kamu sudah kembali. Sudah makan? Iya, kamu sudah makan? Kami sudah makan pangsit. Ada apa di rumah? Nanti dia mau ngapain? Bisa kamu atasi? Bukan urusanmu. Ini kan bukan kata-kata. Kita semua kan keluarga. Aku anggap kamu keluarga. Kamu anggap aku keluarga enggak? Ganti rugi atas dosa apa? Kamu bersalah apa? Semua dosanya. Palsu, palsu, asli. Nggak diterima. Benar-benar salah. Ke Laut Timur. Aku benar-benar nggak nyangka. Ternyata pikiranmu sempit sekali. Pokoknya, aku salah. Aku mau ngobrol sama pria seperti apa nanti. Kamu tidak akan bahagia loh. Masa sih? Kenapa tidak? Kamu bilang rekan kerjaku dulu baik-baik saja. Semuanya punya hubungan yang baik. Kamu bilang kamu datang seperti ini. Gimana aku bisa ketemu mereka nanti? Aku datang ke rumahmu sebagai pengasuh anak. Kenapa aku yang harus melakukan semua pekerjaan? Aku tidak bisa melakukannya. Tidak apa-apa. Lalu, aku belum bisa melakukannya. Kamu duluan. Ambles. Apa yang bisa kita lakukan di masa depan? Kamu tidak perlu buru-buru. Aku sudah memikirkan semuanya. Aku benar-benar setengah mati di pabrik ini. Ini tidak masuk akal. Uang itu tidak cukup untuk memberi makanmu. Mereka yang pergi ke laut di luar. Ada banyak rumah tangga dengan puluhan ribu yuan. Aku mengeluarkan setengah otak tempurku. Aku juga bisa menjadi rumah tangga jutawan. Aku sudah memutuskan. Turun ke laut. Siapa? Siapa? Ini datang. Renti nonton. Ini datang. Kenapa kamu? Biar aku memberitahumu sesuatu. Ada apa? Kamu belum cukup menyakiti keluarga kita. Hei, aku bisa membiarkan Yamanko tinggal. Cock action. Aku memberitahumu. Direktur pabrik adalah saudara ayahku. Aku meminta ayahku untuk memohon padanya. Direktur pabrik berkata, asalkan kamu bisa menulis ulasan yang mendalam, dia akan bisa melakukan ini. Mungkin akan ada penundaan. Itu kesalahan mereka. Orang-orangku di Pulau Istriver. Setelah menyelesaikan mereka, aku berada di sana selama beberapa hari. Aku tidak mengerti kenapa aku menulis pisau tajam ini.
Bukankah ini hanya langkah mundur untuk direktur pabrik? Kamu hanya menjalankan program. Aku tidak ingin melalui prosedur ini. Aku sudah memutuskan. Aku akan pergi dari kota ini. Yamako, aku tahu aku melakukan ini padamu. Aku minta maaf padamu. Aku mengakui kesalahan padamu. Aku bilang, tapi aku sudah memutuskan untuk meninggalkan pabrik ini. Kamu pergi keluar. Kamu. Hei, kamu menasihati Yamako. Aku mendengarkan suamiku dan mati kelaparan. Aku mengikutinya juga. Baiklah, kamu buru-buru pergi. Kami donggakkan lagi. Anak-anakmu tidak cukup. Hei, orang apa? Kamu tahu tidak betapa sulitnya aku memohon pada ayahku. Ayahku pergi ke sudut itu. Kamu tahu tidak betapa banyak masalah yang aku hadapi. Aku tahu aku melakukan ini padamu. Tapi untukmu mengambil masa depanmu sendiri untuk membeli bensin? Kenapa kamu begitu tidak tahu terima kasih? Kamu pantas mendapatkannya. Kamu tidak punya pekerjaan. Kipos busuk. Aku akan mengurus kalian. Namaku bukan Guan. Kamu hila kamu bilang kamu. Kamu mau menulis kipas lagi? Pandangan wanita. Aku sudah memutuskan. Mulai hari ini, aku akan meninggalkan gunung dan berjalan di dunia dengan pedangku. Baiklah, kipas. Aku percaya kamu. Cara yang bagus. Hearing. Aha. Bisa aku bantu? Aku datang untuk mengambil sesuatu. Aku bilang. Cheng Zhenchen juga tidak ada di sini. Kenapa kamu kembali untuk hidup? Sudah terlambat. Tidak marah, aku melihat kamu tersenyum. Ham-ham. Trik untuk menipu gadis kecil. Tidak berguna bagiku. Hati-hati dengan gadis kecil. Pensi kamu menjauhiriku. Ini menyebalkan. Kamu jaga aku menjauh darimu. Siapa yang kamu ingin dekat denganmu? Itu hal terakhir yang ingin aku dengar. Aku bilang, serius. Kamu tidak paranoid tua. Ini tidak bisa dilakukan. Aku orang ini suka ramai. Berteman atau sesuatu. Kami memiliki hubungan yang sangat murni. Sama sekali tidak ada kejahatan. Kamu mau aku menjaga kalian berdua di rumah sepanjang hari. Kamu akan bahagia. Apa ini? Aku bilang kamu tidak bahagia. Kamu punya sesuatu untuk dikatakan. Aku benci menyembunyikannya. Oh, tidak apa-apa. Kamu bisa tidur. Oke, kamu bilang harus mengatakannya. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, kamu tidak bisa tidur hari ini. Tertawa apa senyum? Anak kecil sekali. Kamu anak kecil.
Jika kamu tidak bilang, aku yang mengatakannya. Katakan lagi, aku akan mengatakannya. Kamu tidak marah. Gadis cantik di depanmu. Cantik, bukan? Tapi dia suka bergaul dengan pria. Jadi dia menikahimu. Aku juga menemukan orang asing. Lalu aku pergi dengan orang asing. Aku menemukan orang asing palsu lainnya. Jadi, kamu pikir setiap wanita di dunia seperti gadis itu? Seperti aprikot merah di tembok. Benar, kan? Apa yang kamu lihat dariku? Kamu ingin memukulku. Sama sekali tidak seperti itu. Tidur, tidur, tidur. Gadis bodoh ini. Aku beritahu, kamu bodoh. Hanya karena kamu bodoh. Itu sebabnya orang lain menindasmu. Aku baik padamu. Tapi kamu tidak bisa, karena aku baik padamu. Kamu menindasku? Kalau tidak, kamu tidak bisa hidup. Tik-tak, tik-tak. Tadadadadi. Berikan padaku. Sudah beberapa bulan. 5 bulan. Berikan padaku. Semuanya seperti ini. Suamimu masih membiarkanmu melakukan pekerjaan ini. Jangan lakukan ini. Orang tuaku lelah. Ibu hanya memegang jarum ini dan memerasnya di depan hidungnya. Sekilas juga 2. Ibu sudah tua. Tua apa ah? Kamu masih sangat energetik di usiamu di Amerika Serikat. Ibu. Tunggu aku selesaikan bagian ini. Aku akan ajak kamu jalan-jalan. Ayo terbang. Terbang keliling dunia. Pastikan kamu muda dan penuh semangat. Hei, ibu, bagaimana aku bisa memiliki kehidupan seperti itu? Setelah kecelakaannya Manzi, ayahmu kehilangan semua uangnya. Menutupi banyak rekening. Berani-beraninya aku terbang. Aku hanya melihat ke atas. Lihat pesawat di langit. Aku juga puas. Selesaikan satu hal.
Jangan khawatir. Aku digaji setiap bulan. Gajimu tidak cukup untuk menantu perempuanmu makan makanan luar negeri. Kejayaan nikmati hidupmu sendiri. Ibu teguh. Menantumu sedang dinas luar. Bagaimana kamu tahu? Kamu pulang tinggal jangan bertengkar dengan menantu. Bagus menantu mencuri dinas luar. Aku baru lihat kalian berdua bersama. Aku tidak sebutkan betapa tidak nyamannya di hati. Ibu tahu kamu masih memikirkannya, kan? Aku juga tahu kamu dan Zenzen tidak baik-baik saja. Tanggenese hadabiumu. Jangan pernah berhubungan lagi dengan Big Eye. Ini akan menjadi nyata. Lao Tse itu juga tidak bisa jatuh. Nak, tahan saya. Simpan rokok besar di hatimu. Jalani hidupmu dengan baik. Jangan khawatirkan aku. Sandong cukup membuatmu bersemangat. Tapi ibu paling khawatir denganmu. Ibu tahu margamu Gao. Nok. Bisakah kita bicara tentang suasana hati itu? Bayi kepusar. Hello. Halo, apakah ini Tuan Li? Hey. Halo, Tuan Li. Aku Chen Zhen benar-benar mencintai. Kamu tidak tahu. Aku Chen Zhen benar-benar mencintai. Ada apa denganmu? Permisi, di mana Zen sekarang? Apa? Kamu tahu di mana Zen sekarang? Chen Jinglei Peak. Aku tidak bisa mendengarmu dengan jelas. Permisi, di mana Zen sekarang? Tahu. Benar-benar pergi ke Hong Kong? Di mana? Hong Kong. Oh, Hong Kong. Kamu tahu kapan dia akan kembali? Kapan kamu akan kembali? Wang Yujia. Nana. Hey. Kamu agak kembali. Oh, benar-benar Guangzhou yang telah mengubah semangatnya. Hei, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Husi. Hei, ini Macan Tutuo. Sudah kan. Aku sering menyebutkan kalian berdua. Haha. Hei, adik kecil, jangan berpikir begitu. Lebih dari 1000 keping tidak tersedia. Alu, Xiaoli. Ibu, Kebenaran telah kembali. Aku kembali. Lihat gaya ini. Suka? Bibikan. Di majalah seperti Fashion Barat. Aku belum melihat orang secantik ini selama puluhan tahun. Sangat sulit, Nagaman. Beli Fritz, oke? Hong Kong adalah surga belanja. Dan semuanya bebas pajak. Aku pikir aku punya waktu. Kamu benar-benar harus pergi dan melihat. Berapa harga gaun ini? Ada label harga di sini. 1.400 RMB. Hong Kong paper, oke? Ibu, Pearl Krabs. Angli sudah kembali. Aku kembali segera setelah mendapat telepon.
Aku membelikanmu setelan. Cobalah. Jadi, Ibu, lihat. Ini terbuat dari Inggris. Dahulu kala, pearl crabs dan setelan kakeknya terbuat dari kain ini. Pada masa itu, orang-orang dengan status dibuatkan khusus. Jangan beli setelan jadi. Terkadang sebuah gaun harus menunggu setengah tahun pertama. Jangan lepas. Ibuku bilang kamu sudah berpakaian. Itu benar-benar pas. Tidak apa-apa, pakai lebih banyak di rumah kami. Mari kita lebih menarik perhatian. Baju semahal ini. Jangan dipakai untuk makan malam. Bisa kena noda minyak atau semacamnya. Repot juga. Baju seharga $5.000. Berpakaian untuk makan sudah cukup sukses. Ingat aku di sini. Hem-hem. Bagaimana kabarmu di Guangzhou? Sangat baik. Aku sedang berbisnis. Bisnis apa? Melakukan beberapa perdagangan dengan teman-teman yang damai. Hei, pernahkah kamu berpikir untuk pergi ke laut? Tidak pernah terpikir. Selain itu, Xiahai juga tidak cocok untukmu. Sebenarnya, menurutku cukup bagus. 1-2 sistem. Kamu lakukan pekerjaan intelektualmu. Aku tidak menunda bisnisku. Pikir apa? Kamu merindukanku lagi. Perubahannya cukup besar. Merasa jaraknya semakin jauh. Hei, aku pikir apa gunanya? Jika kamu tidak mau, aku tidak bisa menunggu. Apa yang aku lakukan? Aku tidak mau. Kamu lakukan apa yang kamu suka. Kamu bahagia dan aku bahagia. Kamu serius? Kamu tahu. Aku bukan orang yang romantis. Kamu bersamaku. Aku berhutang padamu. Aku tidak bisa memberimu kebahagiaan dan membuatmu menderita. Sekarang kamu punya sesuatu yang kamu suka. Tentu saja aku bahagia. Aku tidak membelikanmu apa-apa saat menikah. Coba pikirkan saja. Hadiah pernikahan. Kamu selalu bilang tidak mengerti romansa. Sebenarnya, kamu yang paling romantis. Ini salahku. Asalkan kamu selalu bisa melakukan ini untukku. Aku dan Zheng Xiaoya. Sebenarnya, kami tumbuh besar bersama. Keluarga kami bertetangga sejak lama. Aku tidak bisa mengabaikannya sama sekali. Kamu dengar apa yang aku katakan? Malam itu kami tumbuh besar.
Hari itu. Apa kamu mencari dia? Waktu itu. Ini tidak ditanam. Apa yang baru saja aku katakan sia-sia. Sebenarnya, aku cukup mengerti perasaan antara kalian berdua. Tidak ada hubungannya dengan perasaan. Itu hubungannya. Tidak masalah. Oke, aku mengerti. Sebenarnya, ini bukan apa-apa. Bukankah aku juga sudah bilang berkali-kali? Setelah kita menikah, teman sekelasku masih ada yang menulis surat cinta untukku. Bukankah aku juga ingat? Aku sudah bilang berkali-kali padamu. Dan kamu tidak pernah bilang apa-apa. Aku pikir kamu lebih dariku. Lebih bisa menahan diri dariku. Aku harus belajar. Tidurlah.